Seperti yang sudah disebutkan di awal, sumber daya alam Kabupaten Bungo ini cukup melimpah. Wah, ini sebelah kiri kita nih teman-teman, lihat ada Pizza Hut ya. Ini halo, apa kabar Sobat Mojalan? Kembali lagi di Mojalan Channel dan masih di segmen cerita kota. Kali ini kota yang akan kita ceritakan yaitu kota yang masih ada di Pulau Sumatera, dan kota itu bernama Kota Muara Bungo yang ada di Provinsi Jambi. Ya, ini teman-teman, kita sedang di jalur utamanya teman-teman ya, yang dibagi dua. Ini jalur lintas nasional ya, jalur lintas. Ini jalan ini kalau kita lurus terus ini bisa tembus ke Kabupaten Merangin, ke Kota Bangku, dan ke arah sebaliknya kita bisa ke arah Kabupaten Damastraya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana dan seperti apa Kota Muara Bungo? Yuk langsung saja kita dengarkan cerita kota. Dan jangan lupa siapkan kopi dan gorengannya agar teman-teman bisa lebih menikmati perjalanan kita di Muara Bungo ini. Kota Bungo sendiri kalau dari kota Jambi itu berjarak sekitar 245 km. Kalau ditempuh dengan kendaraan pribadi ya sekitar 8 jam lah perjalanan teman-teman. Dan kalau ditempuh dari kota Padang di Provinsi Sumatera Barat itu berjarak sekitar 280 km ya. Sama, kurang lebih hampir sama sih jaraknya dari kota Jambi ya. Kota Bungo adalah kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia, tepatnya berada di bagian barat Provinsi Jambi. Luas wilayahnya yaitu 4.659 km persegi atau 9,8% dari total luas Provinsi Jambi. Dan populasi penduduknya pada sensus 2020 adalah 352.366 jiwa. Kabupaten Bungo sendiri terdiri dari 17 kecamatan dan 12 kelurahan dan 141 desa. Batas-batas wilayahnya yaitu di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat, dan di timur adalah Kabupaten Tebo, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin, dan bagian baratnya dengan Kabupaten Kerinci. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, diantaranya sektor perkebunan yang ditopang oleh kebun karet dan kebun kelapa sawit, serta sektor pertambangan yang terdiri dari batu bara dan emas.
Untuk asal-usul nama Bungo, dari beberapa sumber yang Mujalan peroleh, bahwa penamaan Bungo itu diambil dari nama Sungai Batang Bungo yang ada di Kabupaten Bungo. Dan di Muara inilah sekarang jadi ibu kota Kabupaten Bungo, yaitu Muara Bungo. Lalu siapa yang memberi nama Sungai Batang Bungo tersebut? Konon katanya nih, nama Bungo diberikan oleh raja di Pulau Jawa kala itu bernama Sri Sultan Mangkubumi yang berasal dari Kerajaan Mataram. Saat itu beliau kan berkunjung dan melintas di Sungai Batang Bungo dan beliau melihat banyak bunga. Dalam bahasa Melayu Jambi disebut bungo. Nah, karena sungai tersebut belum diberi nama, sekalian aja beliau menamakan sungai tersebut dengan nama Sungai Batang Bungo. Oh ya, perlu teman-teman tahu bahwa sungai dan batang itu dalam bahasa Melayu Jambi itu artinya sama ya. Sungai itu artinya batang, batang itu artinya sungai. Oke teman-teman, bisa dilihat di depan kita ini ada kubah ya berwarna hijau di sebelah kiri kita depan ini. Ini adalah Masjid Raya Bungo yang menjadi masjid kebanggaan dari masyarakat Bungo ya. Jadi teman-teman kalau mau sholat ke Masjid Agung dari Kota Muara Bungo bisa mampir ke sini ya. Ini dia sebelah kiri kita teman-teman. Dan di sekitarnya kita bisa lihat ada masyarakat yang menjual minuman dan makanan ya. Oke. Dan kita kali ini ke arah luar kota Muara Bungo, jadi kita sebaiknya putar balik arah, kita kembali lagi ke pusat kotanya teman-teman ya. Selanjutnya kita ngomongin sejarah kota Bungo ya guys. Jadi sebelum pemerintahan kolonial Belanda berkuasa penuh pada tahun 1906 di Bungo, Muara Bungo diperintah oleh seorang yang bergelar Pangeran Anom. Pangeran Anom berkedudukan di Balai Panjang atau Desa Tanah Periuk yang merupakan pusat pemerintahan kala itu. Pangeran Anom disamakan dengan wakil rajo atau surat perintah atau ketetapan dari Sultan Jambi. Karena kedudukannya, Pangeran Anom diberi sebutan sebagai Lantak Nantagoya. Jadi waktu itu Muara Bungo bagian dari Kesultanan Jambi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Muara Bungo menjadi bagian dari Kabupaten Merangin yang beribu kota di Bangko. Dan waktu itu Jambi belum ada ya teman-teman ya. Jambi masih berbentuk karesidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Dan pada tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula ibu kotanya berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Dan 2 tahun berselang pada tahun
58 dibentuklah daerah Kabupaten Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko dan Kabupaten Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara Bungo. Selanjutnya pada tahun 99 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan kembali, dipecah lagi teman-teman menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Begitu kira-kira teman-teman untuk sejarah dari Kabupaten Muara Bungo. Agak panjang ini sejarahnya. Kalau melihat situasi dan kondisi Kota Muara Bungo saat ini teman-teman ya, lihat begitu banyak kemajuan ya. Jalannya juga mulus, bagus, penataan juga bagus. Di tengah jalan ada pohon-pohon atau bunga ya, ditanam sama pemerintah Kabupaten Muara Bungo. Wah, ini sebelah kiri kita nih teman-teman, lihat ada Pizza Hut ya. Ini kayaknya apa ya, kalau menurut saya kalau ada restoran-restoran besar seperti Pizza Hut, KFC atau McD di suatu wilayah, itu menandakan bahwa daya beli masyarakat di suatu kota atau kota tersebut itu tinggi ya teman-teman ya. Memang sih kalau dilihat dari PAD dan juga ekonominya, bahwa Kota Bungo ini merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jambi teman-teman ya, setelah Kota Jambi. Oke, selanjutnya kita ngomongin masalah ekonomi atau masalah cuan ya teman-teman ya. Jadi kalau melihat APBD tahun 2022 dari Kabupaten Muara Bungo itu jumlahnya adalah 1,286 triliun dengan pendapatan asli daerahnya adalah 171 miliar. Seperti yang sudah disebutkan di awal, sumber daya alam Kabupaten Bungo ini cukup melimpah dan ekonominya mayoritas ditopang oleh sektor perkebunan. Perkebunan tersebut yaitu perkebunan sawit dan perkebunan karet. Potensi lahan perkebunan yang dimiliki oleh Kabupaten Bungo yaitu seluas 147.000 hektar atau 31% dari luas wilayah keseluruhan. Selanjutnya, sektor pertambangan menjadi andalan, di mana pertambangan batu bara, emas, dan minyak bumi banyak ditemui di wilayah Bungo. Untuk sektor lainnya seperti peternakan juga menjadi andalan, di mana terdapat sekitar 42.239 peternakan sapi di Kabupaten Bungo tahun 2021. Dan untuk kebutuhan daging sapi sendiri di Kabupaten Bungo itu sebesar 1 ton atau 1000 kg per hari. Namun ketersediaan daging hanya 200 kg per hari. Jadi hal ini masih menjadi peluang ya, peluang usaha di Kabupaten Muara Bungo. Untuk topografis, wilayah Kabupaten Bungo ini secara umum berupa daerah perbukitan dan ketinggiannya berkisar antara 70 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Dan sebagaimana umumnya wilayah lain di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25 sampai 26,7 derajat Celcius. Oke, untuk demografis tadi sudah disebutkan bahwa penduduk kota atau Kabupaten Muara Bungo ini berpenduduk 352.366 jiwa pada sensus 2020. Untuk agama, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, sebagian besar penduduk Bungo beragama Islam yaitu 96,93%, selebihnya beragama Kristen Protestan 2,15%, Katolik 0,47%, dan sisanya agama Buddha dan kepercayaan lainnya. Untuk suku mayoritas yang mendiami Kabupaten Bungo adalah 55%
adalah suku Jambi, 32% adalah suku Jawa, 9% suku Minang, sisanya adalah suku lain seperti Melayu, Sunda, Batak, Tionghoa, dan Kerinci. Untuk fasilitas pendidikan di Kabupaten Muara Bungo atau Kota Muara Bungo ini terdapat perguruan tinggi bernama Universitas Muaro Jambi ya teman-teman, atau UMB. Dan untuk fasilitas rumah sakit, ada 6 rumah sakit di Kabupaten Bungo, dan rumah sakit daerahnya bernama RSUD Haji Hanafi. Untuk pusat perbelanjaannya di Muara Bungo belum ada mall teman-teman ya, tetapi ada pusat perbelanjaan yang bisa teman-teman temui di Muara Bungo, yaitu seperti Pasar Bungur atau Pasar Atas, Pasar Bawah, ada Pasar Tradisional Modern PTM, ada Pasar Kuamang Kuning, ada juga ya Hypermart ya, Hypermart Permata Bungo Plaza, Plaza Serunai, dan Pasar Lubuk Landai. Walaupun Kota Muara Bungo bukan ibu kota provinsi, tetapi di Kabupaten Bungo terdapat sebuah bandar udara ya, yang bernama Bandar Udara Muara Bungo, yang diresmikan pada tahun 2012. Nah, bandara udara ini berlokasi di daerah Rimbu Tengah ya teman-teman. Maskapai yang beroperasi adalah Nam Air dan Wings Air. Tetapi pada saat mau jalan cek ya di aplikasi Traveloka atau di tiket.com, itu penerbangan yang ada itu hanya penerbangan dari Muara Bungo ke Jakarta, dari Jakarta ke Muara Bungo. Itu pun hanya tinggal maskapai Nam Air yang melayani, dan penerbangannya yaitu 3 kali dalam seminggu. Nah, kalau teman-teman berkunjung ke Muara Bungo, lokasi wisata yang bisa teman-teman kunjungi seperti Gua Alam Desa Rantau Pandan, ada juga sumber air panas yang ada di Kecamatan Tanah Tumbuh, ada wisata alam berupa Dam Semagi di Kecamatan Tanah Tumbuh juga. Selanjutnya ada air terjun Punjung 4 di Kecamatan Pelepat. Untuk kulinernya, teman-teman bisa menikmati hidangan khas Bungo yang terkenal lezat dan juga menggoyang lidah ya teman-teman, yaitu bernama taki beruk, yaitu jajanan berbentuk seperti cangkir yang berasal dari tanaman kantung semar. Selanjutnya ada kue muso yang berbentuk seperti mangkok. Kue ini banyak ditemui saat Ramadan tiba dan acara adat. Ada juga yang bernama kue gandus, ada gelamai perentak, ada serundeng pisang kepok, ada juga lempok durian. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu untuk cerita kota Muara Bungo di Provinsi Jambi. Semoga bisa bermanfaat dan juga memberikan inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa untuk dukungannya, untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten Mojalan lainnya.